Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam dengan bukti-bukti yang nyata, dan agama ini dimenangkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat juga kepada istri-istri beliau dan dzurriyyat, anak-anak cucu beliau semuanya. Juga selawat kepada seluruh sahabat-sahabat beliau. Hadirin sidang sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Salam ta'zim saya kepada guru-guru saya yang hadir di subuh yang mulia ini, tengku-tengku, para ulama, para habaib, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengar ceramah ini, baik di rumah sakit, dalam mobil, dan di mana saja berada. Terima kasih yang tak terhingga kepada channel YouTube Bapak Iwa dengan channel dakwah beliau ya, Gibraltar, juga Bapak Budi dengan IDF Motivator. Keduanya mengirim video ini ke seluruh dunia. Ini benar-benar bukan kita cari-cari nama. Saya ditelepon di Eropa, orang-orang Aceh di sana, di Mesir, di Australia, Malaysia, Thailand. Mereka mengirim salam kepada kita semua, kepada seluruh jamaah Masjid Raya Baitur Rahman. Mendapat kiriman salam, tidak saya sebut satu persatu karena banyak sekali. Dan alhamdulillah channel Gibraltar ini sudah 20.000 orang, dan motivator lebih kurang sama. Jadi luar biasa dakwah di zaman teknologi canggih ini, menyebar ke seluruh dunia. Itu pahalanya. Siapa lebih banyak penceramah dengan yang buat video? Menurut saya, yang membuat video lebih banyak. Mungkin yang membuat video 75 nilainya, yang ceramah 25.
Tapi katakanlah sama. Karena Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili." Barang siapa berdakwah kepada kebajikan, mengajarkan kebajikan kepada orang lain, lalu orang lain itu ikut turut memperbaiki dirinya, maka pahalanya sama. Jadi katakanlah seorang penceramah atau seorang guru, dosen atau tengku daya mengajarkan murid-muridnya, lalu muridnya mengikuti kebenaran itu, muridnya mengajarkan orang lain, jadi pahalanya falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak putus-putus, terus menerus ada pahala. Maka mudah-mudahan amal saya juga diterima oleh Allah. Tidak boleh ria. Kalau ada sedikit saya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya mendirikan TPQ Plus Baitur Rahman dengan teman-teman 36 tahun yang silam. Dan sekarang menjadi TPQ terbesar di Aceh. Itu anak-anak dalam masjid setelah asar, kadang-kadang di bawah payung. Itu adalah amal saleh. Bukan hanya ke saya, tapi imam besar, para imam, pengurus masjid raya, pemerintah, guru-guru, ustaz-ustazah, orang tua, santri, semua dapat pahala. Itu yang kita harapkan, bukan untuk ria-ria dan takabur. Karena Rasulullah juga mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita berada di ujung bulan Maulid akhir. Jadi Maulid ada 3 dibagi di Aceh. Maulid awal, Maulid tengah, dan Maulid akhir. Maulid awal Rabiul Awal. Maulid tengah Rabiul Akhir ya. Maulud akhir Jumadil Awal. Jadi kita berada di Maulud akhir. Dan penutupnya sangat besar, Maulud Raya, yang akan diadakan oleh Ibu Wali Kota Pemko Kota Banda Aceh tanggal 24 hari Senin ini di Blang Padang, di Blang Padang. Penceramah datang, penceramah nasional Ustadz Heri Sulaiman. Ustadz Heri Sulaiman, penceramah kondang juga akan berceramah. Kalau datanglah jam 8.30 atau jam 9 ke Blang Padang. Jadi setiap kampung mengeluarkan idang. Ada di Banda Aceh ini 80 kampung, 90 idang, tambah lagi idang dari kantor-kantor pemerintah, dinas-dinas, juga kantor-kantor swasta. Tentu sangat banyak idangnya. Saya dipercaya menjadi ketua juri. Saya akan menilai idang dari kampung aja. Dari dinas-dinas tidak kita nilai, enggak ada hadiah. Tapi kita akan memilih 6 kampung. Juara 1, 2, 3. Juara harapan 1, 2, 3 akan dapat hadiah dari wali kota lah. Ini perlu.
Jadi kita namakan nih Maulud Raya, bukan Maulid Akbar. Ya, karena yang akbar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Memang dulu pernah kita beri nama Maulid Akbar, tapi sekarang nggak cocok, Maulid Raya saja. Nah, Maulud Raya diimbau kepada masyarakat untuk hadir. Insya Allah cukup makanannya. Kadang-kadang lebih. Kalaupun tidak cukup, masuk warung aja. Kadang ya, siapa tahu ya. Yang jelas langkah Pemkot Kota Ahmadiyah, langkah Ibu Wali Kota dan langkah Wakil Wali Kota adalah langkah yang sangat baik ya. Yang sangat baik, menunjukkan orang-orang Aceh ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada umat masyarakat kita harapkan harus tahu untuk apa kita memperingati Maulid. Saya selalu menekankan untuk kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta nomor wahid, cinta nomor satu. Kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi mencintai diri kita sendiri. Melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada bapak, ibu, abang, adik kita, itu di belakang. Rasulullah hanya harus nomor satu. Tentu Allah nomor satu, lalu Rasulullah nomor satu juga, atau nomor dua. Itu baru benar iman kita. Bagaimana mencintai Rasulullah itu? Apakah kita mengucapkan I love you, ana uhibbuka? Tidak. Tapi mencintai Rasulullah itu adalah mencintai agama yang dibawanya. Agama Islam. Belajar kita tentang agama Islam, tentang tauhid, tentang fikih, tasawuf dan ilmu-ilmu lainnya. Harus mendalam, terutama bagi intelektual. Tapi bagi katakanlah orang umum, setidak-tidaknya kita harus mengenal pribadi Rasulullah, riwayat hidupnya, istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah. Kita hafal di luar kepala. Itu anak-anak kami, anak-anak TPQ plus Baitur Rahman, sudah bisa semua. Mereka hafal. Saya bilang sama ustaz-ustazah, suruh anak-anak kita menghafal nama-nama Nabi 25, malaikat 10, sifat 20, yang mudah-mudah itu. Harus di luar kepala. Ayat-ayat pendek hafal. Itu yang harus kita perkenalkan. Jangan sampai kita umat Islam, tapi kita tidak mengenal Rasulullah, malah kurang mencintainya. Supaya timbul cinta, kita harus mengenal pribadi orang itu. Ada pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kita kenal. Harus kita kenal pribadi Rasulullah, akhlaknya, tujuan dibangkitkan Rasulullah, diutus Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 45-46. Ya. Di situ Allah berfirman, wahai Nabi, aku tidak mengutus engkau kecuali untuk basyirau wa nadhira, membawa berita gembira dan berita peringatan. Apa itu berita gembira? Kalau kita beriman betul-betul mengikuti Rasulullah, agama ini, kita taat dengan agama ini,
kita akan basyiro, akan diberi berita gembira. Apa berita gembira itu? Nikmat yang sangat agung, yang sangat abadi, yakni surga. Rasulullah menyampaikan basyiro itu. Jadi berita gembira kepada kita yang beriman. Karena ada dua tempat di akhirat nanti. Surga yang penuh nikmat, yang kekal kita di dalamnya, dan neraka yang penuh siksa, api yang bergejolak, dan bisa jadi orang-orang munafik dan kafir juga kekal di dalamnya. Kalau kita orang mukmin asli, mukmin yang tidak taat, dibakar dulu dalam neraka. Semenit aja kita nggak mampu menahan, apalagi ya tahunnya nggak bisa kita hitung. Mudah-mudahan kita jangan disentuh api neraka. Bisa insyaallah. Kalau akidah kita benar, fikih kita lurus, lain-lain penunjangnya, ilmu akhlak kita baik, insyaallah kita tidak pernah disentuh api neraka. Jangan sampai kita mantan penghuni neraka. Jadi kita sudah masuk surga, sudah dibakar 200 tahun misalnya. Jadi saya mencarilah. Nah, tapi di sini ada tanda di talak kita ini, di dahi kita, mantan penghuni neraka tertulis. Jadi kita malu, kita carilah kawan. Oh, saya teringat di dunia ini dulu di Mesir Raya ada teman saya. Cari, ketemu, kita malu karena tertulis ini mantan. Kamu pernah masuk neraka? Iya, kita bilang. Kamu? Saya alhamdulillah tidak. Malu kita dengan teman. Maka kita berdoa selalu kepada Allah supaya kita tidak pernah disentuh api neraka. Insyaallah bisa. Kalau kita serius, kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah di atas segalanya. Mobil itu nomor 1000, rumah gedung nomor 1000, istri nomor sekian, anak cucu semua tidak ada artinya, tapi Rasulullah nomor wahid. Khalifah Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Khalifah yang adil dan bijaksana, tetapi imannya masih belum sempurna ketika dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku sangat mencintaimu, tetapi aku lebih mencintai diriku sendiri." Kata Rasulullah, "La Umar, tidak Umar. Belum sempurna imanmu Umar sebelum engkau mencintaiku melebihi cinta kepadamu sendiri." Iya Rasulullah, sekarang aku lebih mencintaimu Umar daripada aku lebih mencintaimu Rasulullah daripada diriku. Baru sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Misalnya ada orang yang memaki-maki kita, tenang aja, maafkan saja mereka. Tidak perlu kita marah. Tapi kalau ada yang memaki-maki Rasulullah, tegur dulu. Hai, jangan kau memaki-maki Rasulullah. Itu nabiku, itu cintaku. Masih juga misalnya dikatakan Muhammad itu nabi palsu, itu diam kau, bilang begitu.
masih juga memaki tinju. Kalau perlu bunuh. Tapi sabar itu perlu. Maaf teman-teman Kristen, dulu tahun 2007 ya, saya diundang ke PT Arun khatib. Saya diajak oleh Pak Pastor Fernindo dari Hati Kudus dengan mobil beliau. Beliau orangnya baik sekali, pastor Katolik. Dalam perjalanan dengan mobil beliau, kira-kira sampai ke Pidia, beliau menggoda saya. Ustaz Amir mau ke Roma, Italia. Roma. Maulah. Saya tidak ada uang, saya bilang. Ada sama saya, dia. Nah. Oke. Saya mau. Tapi begini Ustaz Amir. Ketika ke Roma nanti, Bapak ditanya oleh Paus tentang Yesus. Siapa dia? Yesus Isa Al-Masih seorang rasul, saya bilang. Oh, jangan jawab begitu. Bagaimana juga? Yesus itu Tuhan. Disuruh jawab. Dan engkau juga harus mengatakan Muhammad adalah seorang Kristen. Oh, a'udzubillah. Saya tidak mau. Oh, kalau Pak Amir tidak mau seperti itu, enggak boleh masuk apa itu gereja suci mereka. Kalau begitu enggak usah jadilah. Kemudian dalam perjalanan dia bilang Muhammad itu kan Kristen dulu. Belajar sama Rahib Buhaira. Kristen Rahib Buhaira. Dan dia menceplak Al-Quran itu dari Injil. Pak Pastor, lebih baik jangan ngomong gitu. Sakit hati saya nanti, saya bilang. Kita bicara yang lain saja. Ini dalam perjalanan. Itu Pak Pastor, cewek-cewek cantik suka, kawinlah supaya ada keturunan, saya bilang. Pak Amir nggak tahu. Kami tidak boleh nikah. Karena Allah telah menyediakan kepada kami bidadari dalam surga nanti. Surga apa? Saya bilang. Dalam neraka kamu. Mulai panas. Akhirnya saya bilang, turunkan saya di sini. Saya mau naik mobil lain. Jangan menghina-hina Rasulullah. Pokoknya kalau dihina Nabi Muhammad, kita emosi. Karena kita sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita tiap tahun memperingati Maulid. Maulid itu sudah jadi darah daging kita orang Aceh. Sudah begitu menyatu dengan kepribadian kita. Ya kan? Kecuali ada saudara-saudara kita yang tidak peringati Maulid. Tapi kita hormati juga. Mereka juga punya alasan. Tapi baik yang mau peringati Maulid maupun yang tidak,
yang kita harapkan sama-sama mencintai Rasulullah, mencintai yang dibawa oleh Rasulullah, agama Islam, mencintai kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Itu baru bermakna, baru bergetar jiwa kita. Kalau makan-makan saja, itu enggak bergetar. Tapi pelajari surah Nabi, pelajari surah Nabi. Seorang muslim wajib menghafal hadis-hadis pendek. Sekarang bertanya kepada diri kita, berapa hadis bisa kita hafal? Kalau ada 20, 30 atau 15 sudah cukup. Artinya ada sinyal kebaikan. Tapi percaya atau tidak, ada umat Islam satu hadis pendek saja tidak tahu. Saya sering membayar kopi teman-teman di warung-warung. Saya kira ini nggak bisa apa-apa dia. Saya panggil, "Puhaba, habaga, Pak tinggal." Drone menyaji napai hadis pendek saboh pujuk peng mong puluh je. Umat tengku lu hanjir aku saboh hanjir. Tapi drone umat Nabi Muhammad nya ke karena tinggal pada nejak ikulai sedih jaman atau min hana tinggal li. Itu termasuk orang-orang yang rugi. Hafal terus. Jadi ada kitab hadis kecil, kitab hadis besar. Yang kecil misalnya Matan Arba'in. Baca, hafal. Itu baru kita bisa taat dengan agama ini. Tapi kalau tidak bisa, tidak taat kita. Begitu juga hadis Nabi, Al-Quran hafal, kita ayat-ayat pendek hafal. Coba imam besar kita, imam rawatib kita, itu Al-Hafidh 30 juz. 30 juz di luar kepala, tidak lalai. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita harus kita arah supaya menjadi Al-Hafidh, Hafidah. Jadi mohon maaf lebih dan kurang, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi hanya sampai di sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء